Berdiri. Yang hormat Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan satu orang pimpin doa ketua kelasnya. Teman-teman, marilah kita mulai berdoa. Selesai. Oke, baik. Sebelum mulai, coba berdiri terlebih dahulu. Bapak cek, sudah rapi belum? Oke, lihat di sekeliling masih ada sampah tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan duduk kembali. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Kalau hadir semua, silahkan berdiri. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Satu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Negeri ini jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tepuk P5 Project Penguatan Program Pelajar Pancasila. P5. Yes, mantap. Oke, baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang usaha. Apa itu usaha? Febri, apa itu usaha Febri? Kerja, apa lagi? Kegiatan. Ya, ada kegiatan, ada kerja. Kira-kira ada yang bisa sebutkan contoh kegiatan yang merupakan usaha? Mendorong meja, apalagi? Menarik kursi, apalagi? Mendorong mobil yang mogok.
Nah, itu dia. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang kaitannya tentang usaha. Tapi sebelum itu silahkan buka handphone kalian. Bapak akan kirimkan soal pretest terlebih dahulu. Bapak kirimkan? Sudah? Sudah? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan ditanya. Oke, waktu habis silahkan disubmit, dikirim. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Silahkan perhatikan di layar depan. Selain kipas angin, coba sebutkan alat listrik lain yang sering kalian gunakan di rumah dan apa fungsinya? Setrika, fungsinya untuk apa? Menyetrika pakaian. Ada lagi? Mesin cuci untuk mencuci baju. Ada lagi? Rice cooker untuk masak nasi. Itu dia. Selanjutnya, pernahkah kalian menyalakan kipas angin? Pernah. Ketika kalian menyalakan kipas angin itu, terjadi perubahan energi dari energi apa ke energi apa kira-kira? Iya, betul sekali ya. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya. Jika di rumah terjadi pemadaman listrik, kegiatan apa saja yang tidak bisa kalian lakukan? Menonton TV, apalagi? Menyalakan kipas. Oke, lanjut. Apa yang akan terjadi jika kita terus-menerus menyalakan lampu dan alat listrik tanpa mematikannya? Apa kira-kira? Pemborosan energi. Bagaimana cara kita menghemat penggunaan listrik di rumah? Menggunakan secukupnya. Selain listrik, sumber energi apalagi yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Coba berikan contohnya. Matahari, apalagi? Cahaya. Oke, betul sekali ya. Hari ini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan dampak-dampak dari perubahan energi. Dalam hal ini pemadaman listrik, serta mampu menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta melakukan penyelidikan proses perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapak akan minta kalian untuk mengamati video pembelajaran, video animasi. Silahkan dicatat poin-poin yang penting menurut kalian. Silahkan disimak. Sebelum kita belajar tentang transformasi energi, kita cari tahu lebih dulu yuk, apa itu energi? Energi adalah daya, kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi. Jadi energi adalah kekuatan atau daya untuk melakukan proses kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali contoh bentuk energi tadi. Ada energi cahaya, ada energi potensial, ada energi listrik, ada energi panas, dan lain. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa energi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagai contoh misalnya, energi listrik diubah menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video permasalahan. Silahkan kalian analisis ya, video permasalahan ini. Silahkan diperhatikan. Pemirsa, pemadaman listrik skala masif di hampir seluruh wilayah Sumatera bagian selatan dan Aceh berdampak ke perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah. Di Palembang, Sumatera Selatan, usaha laundry turut terdampak pemadaman listrik yang terjadi sejak pukul 10 pagi hari Selasa kemarin. Pemilik usaha laundry terpaksa menolak sejumlah pelanggan karena mesin cucinya tidak beroperasi akibat pemadaman listrik.
Usaha souvenir dan cetak undangan juga terdampak karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar genset. Sedikitnya, pemilik toko mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000 untuk membeli Pertamax. Beberapa target pesanan pun terpaksa harus mundur. Tentang apa tadi videonya? Pemadaman listrik. Pemadaman listrik, kalau kita bicara tentang pemadaman listrik, kaitannya dengan energi. Energi apa yang ada di sini? Energi listrik. Nah, kalau kita bahas tentang energi listrik, ketika dia padam tentu ada pengaruhnya terhadap proses perubahan energi lain yang terjadi pada video tadi, sebagai contoh pada bidang produksi. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti akan Bapak bagikan LKPD, bahan ajar, dan untuk bahan percobaan. Jadi ada 3 kegiatan yang ada pada LKPD. Ya, silahkan diikuti semua proses kegiatan yang tercantum pada LKPD. Baca petunjuknya terlebih dahulu. Mengerti? Oke, Bapak akan bagi kelompok. Silahkan hitung dari sini 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Oke, silahkan kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di situ. Silahkan bergabung dulu. Bapak akan bagikan bahan ajar. Ini 1 orang 1 dipelajari, dibaca sebagai bahan referensinya juga. Ini ada LKPD, silahkan dibaca petunjuknya baru isi kegiatannya. Usahakan kerjanya berkelompok, berdiskusi menggunakan bahasa yang sopan. Tulis nama kelompok kalian. Kelompok 1 tulis kelompok 1 dan anggota-anggotanya. Ini untuk bahan percobaannya. Silahkan dibaca-baca bahan ajarnya, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan diskusi yang ada pada LKPD. Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada ya. Ada 3 kegiatan. Yang pertama tadi menganalisis video, ya. Video, ada pertanyaan-pertanyaan di situ, silahkan didiskusikan. Oke, di kegiatan 1, bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Ya, bisa tidak dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Bisa kira-kira? Bisa ya. Kegiatan 2, tinggal kalian perhatikan gambarnya. Disesuaikan gambarnya. Kalau gambar yang pertama itu proses perubahan energi apa menjadi energi apa. Kalau yang sudah boleh juga sambil-sambil kerjakan kegiatan 3. Ya, jadi saling bertukar pikiran, bertukar informasi. Bisa gambar bentuk spiral? Bisa. Kalau kalian pernah lihat obat nyamuk, ya seperti itulah bentuknya, kan? Oke, waktu habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah,
kita akan presentasi per kelompok ya. Per kelompok, nanti satu kelompok maju ke depan semuanya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan, bawa alat dan bahan yang diperlukan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami serta hasil percobaan kami. Kegiatan berdiskusi, bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Pemadaman listrik merupakan contoh nyata dari gangguan pada rantai perubahan energi listrik yang kita gunakan sehari-hari, dihasilkan dari perubahan energi mekanik, misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap, menjadi energi listrik. Contohnya, kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ketika kita menggunakan setrika. Energi listrik yang kita gunakan untuk menghidupkan setrika diubah menjadi energi panas. Kedua, apa saja bentuk energi yang terlibat dalam proses produksi di UMKM yang terdampak pemadaman listrik? Bagaimana pemadaman listrik memengaruhi perubahan bentuk energi tersebut? Energi listrik. Bentuk energi yang paling umum digunakan dalam UMKM, mulai dari mengoperasikan mesin hingga pencahayaan. Dampak pemadaman, proses produksi terhenti total, mesin tidak dapat diproduksi, dan pencahayaan menjadi gelap. Ini mengganggu seluruh aktivitas produksi dan dapat menyebabkan kerugian finansial. 3. Bagaimana kita dapat memanfaatkan konsep perubahan energi untuk mengatasi masalah pemadaman listrik yang sering terjadi dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan? Menggunakan sumber energi alternatif dengan cara menggunakan solar panel sebagai pengganti teknologi untuk mendapatkan energi listrik yang lebih bersih, yakni dari tenaga surya. Kegiatan 2. Pada gambar pertama, yaitu gambar setrika, berhubungan dengan energi listrik yang menjadi energi panas. Gambar kedua yaitu gambar lampu, berhubungan dengan energi listrik yang menjadi energi cahaya. Gambar ketiga adalah gambar kipas angin, yang berhubungan dengan energi listrik menjadi energi gerak. Keempat, berhubungan dengan energi matahari menjadi energi panas. Yang terakhir, energi listrik menjadi energi bunyi. Kegiatan ketiga, kertas spiral yang bergerak. Energi apa saja yang ada pada percobaan ini? Silakan dicoba. Energi yang ada pada percobaan ini adalah energi panas dan juga energi gerak. Perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Energi panas yang dihasilkan dari lilin yang berubah menjadi energi gerak yang dihasilkan dari kertas spiral. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke, kalau gitu beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. 1. Bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Pemadaman listrik merupakan gangguan perubahan energi. Ketika terjadi pemadaman listrik, otomatis segala bentuk kegiatan yang menggunakan energi listrik menjadi terhambat. Jadi pemadaman listrik erat kaitannya dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Apa saja bentuk energi yang terlibat dalam proses produksi di UMKM yang terdampak pemadaman listrik? Bagaimana pemadaman listrik memengaruhi perubahan bentuk energi tersebut? Energi listrik. Para pelaku UMKM tidak dapat melakukan kerja lembur. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif. Pada kegiatan 3 kami akan melakukan percobaan kertas spiral yang bergerak. Energi apa saja yang ada pada percobaan ini? Energi yang ada pada percobaan ini adalah energi panas dan energi gerak. Perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Perubahan energi yang ada pada percobaan tersebut adalah energi panas menjadi energi gerak. Sekian presentasi dari kami. Jika ingin bertanya, kami persilakan. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, baik, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Tadi kita lihat kertas spiralnya bergerak ya. Kertas spiralnya bergerak dengan baik. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke kelompok 3. Saya persilakan. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Ya, Bapak perhatikan tadi semua kelompok sudah melakukan semua kegiatan dengan baik dan benar ya. Kemudian Bapak akan memberi sedikit penguatan terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita bahas terkait dengan pertanyaan diskusi di kegiatan 1. Bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi? Bisa tidak dijelaskan dengan konsep perubahan energi? Bisa ya. Nah, pemadaman listrik tadi mengganggu rantai perubahan energi yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas, terutama dalam kegiatan produksi seperti pada video yang ditampilkan tadi. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk energi yang terlibat dalam proses produksi di UMKM yang terdampak pemadaman listrik? Otomatis ada beberapa energi yang terdampak. Ada energi listrik, panas, mekanik, kimia, dan cahaya yang mana saling terkait dalam proses produksi. Bagaimana pemadaman listrik mempengaruhi perubahan bentuk energi tersebut? Pemadaman listrik tadi dia akan menghentikan perubahan energi. Sebagai contoh, mesin menjadi mati, proses pemanasan menjadi terhenti, pencahayaan juga menghilang, dan yang pada akhirnya pastinya menghambat seluruh aktivitas produksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dapat memanfaatkan konsep perubahan energi untuk mengatasi masalah pemadaman listrik yang sering terjadi dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Nah, bisa diatasi dengan memanfaatkan konsep perubahan energi secara lebih efisien. Kita bisa beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin, menyimpan energi dalam baterai, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam berbagai sektor. Nah, dengan demikian ketergantungan kita pada jaringan listrik konvensional bisa kita kurangi dan resiko pemadaman listrik dapat kita minimalisir ya. Itu dia solusi-solusi yang dapat kita tawarkan. Kalau di video tadi kita mendengar mereka menawarkan solusi dengan memanfaatkan genset katanya ya. Kemudian yang kegiatan 2, semuanya Bapak dengar di kegiatan 2 sudah menjawab dengan tepat. Yang pertama ada gambar setrika. Setrika terjadi perubahan energi apa? Listrik menjadi panas. Ada bola lampu, listrik menjadi energi cahaya. Ada kipas angin. Apa yang terjadi pada kipas angin? Iya, listrik menjadi gerak. Ada pakaian yang dijemur. Apa?
matahari menjadi energi panas. Dan yang terakhir ada gambar radio, ya. Kemudian di kegiatan 3 tadi semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar, ya. Pertanyaan yang pertama, energi apa saja yang ada pada percobaan ini? Iya, ada energi panas, ada energi gerak, dan ada energi cahaya dari lilin. Perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Panas menjadi energi gerak. Dari kelompok-kelompok yang sudah maju tadi, Bapak lihat semuanya sangat bagus dan menampilkan yang terbaik. Tetapi yang Bapak lihat yang lebih bagus, entah itu dari materinya, penyampaiannya, kemudian percobaannya, yang lebih tepat itu ada di kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, ya. Kalau kelompok 3 tadi bagus materi yang disampaikan, ya. Kemudian ada sedikit gangguan di bagian percobaannya. Kelompok 1 juga bagus, ya. Jadi itu, terima kasih untuk partisipasinya pada kegiatan ini. Kalau sudah siapkan handphone, kita akan post test. Dibuka grupnya, Bapak akan kirim kembali. Sudah? Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Centang yang bagian post test. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah silahkan simpan kembali handphonenya di sebelah kiri meja, di atas meja. Kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ada yang mau membantu Bapak menyimpulkan terlebih dahulu? Bapak minta 2 orang. Oke, Betty silahkan. Boleh berdiri. Kesimpulannya bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ada banyak jenis energi seperti listrik, panas, cahaya, gerak, bunyi, dan kimia. Energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contoh, listrik jadi cahaya saat lampu menyala. Oke, beri tepuk tangan untuk Betty. Yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Kemudian energi tadi ada bermacam bentuk. Energi apa saja misalnya? Energi cahaya, energi listrik, energi mekanik, energi potensial, dan lain sebagainya, ya. Itu dia bentuk energi. Kemudian energi tadi bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Misalnya energi listrik menjadi gerak, cahaya menjadi panas, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, Bapak akan membagikan lembar refleksi. Ada beberapa pertanyaan. Silakan diisi masing-masing. Namanya siapa, kelas, kemudian hari ini perasaan kalian apa, ya. Kemudian aktivitas kesukaannya apa, ya. Hal baru apa yang kalian dapat pada hari ini, dan manfaat apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi energi. Silakan dikerjakan. Oke, waktu habis, silahkan dikumpulkan. Oke, kumpulkan. Jadi Bapak beri apresiasi untuk kalian semua karena telah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua, ya. Minggu depan kita akan bahas tentang materi selanjutnya tentang pesawat sederhana. Tugas kalian di rumah adalah pelajari jenis-jenis pesawat sederhana. Bapak rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, ya. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa juga bantu orang tua. Silakan satu orang pimpin doa. Oke, baik. Silahkan disiapkan.
Berdiri. Siap hormat. Ya, terima kasih dan selamat pagi.